Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsun Nabila Wibowo akan membahas tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Modernisasi dalam Islam atau yang kemudian terkenal dengan pembaharuan Islam muncul sebagai hasil dari interaksi dunia Islam dan dunia Barat. Jauh sebelum Barat menjadi bangsa yang modern, Islam telah terlebih dahulu tampil sebagai bangsa yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga peradaban. Para ilmuwan Muslim telah membuat bangsa Barat berbondong-bondong belajar terhadap ilmuwan Muslim. Namun, di abad 19, dunia Islam dikejutkan oleh kehebatan sains dan industri yang dimiliki oleh Barat. Kemudian, tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam ada 5. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha, yaitu 1765 sampai dengan 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam, yaitu dengan mendirikan masjid yang indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Masjid tersebut terbuat dari bahan marmer yang menawan. Penduduk Mesir menamainya sebagai Masjid Alabaster. Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1849. Yang kedua ada Jalaluddin Al-Afghani, yaitu pada tahun 1838 sampai dengan 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kamar di distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1838 Masehi. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafah, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Kemudian, Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada abad ke-19. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Pedusun, Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Kemudian ada 4. Muhammad Rashid Ridho, yaitu pada tahun 1865 sampai dengan 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kalamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, yaitu 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qomuni Al-Husaini. Kemudian beliau meninggal di Mesir 22 Agustus 1935 Masehi. Kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir. Kelima, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Kemudian beliau adalah salah satu tokoh penting. Karya-karyanya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umurnya yang ke-60 tahun. Bagaimana respon kalian terhadap gerakan pembaharuan dalam Islam? Keterpurukan umat Islam pada masa penjajahan tidak boleh berlangsung berkepanjangan. Umat Islam harus bangkit. Umat Islam harus sadar untuk menatap kembali masa depan yang lebih baik, mengikuti tuntunan yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam jangan sampai lalai dengan kejayaan dan kemajuan yang pernah diraih jauh pada masa sebelumnya. Umat Islam harus melakukan perubahan dan pembaruan untuk mewujudkan dinamika Islam yang lebih modern. Lahirnya tokoh-tokoh pembaharuan Islam membangkitkan semangat untuk Islam yang lebih maju dalam ilmu pengetahuan maupun peradaban, karena keterpurukan umat Islam dalam masa penjajahan tidak boleh berlangsung lama. Nilai positif dari gerakan pembaruan Islam.
Dampak positifnya adalah Islam semakin berkembang dan terkenal di berbagai negara. Kita semakin paham tentang ajaran Islam, menjadikan umatnya yang berakhlak mulia. Pemikiran umatnya semakin modern, seperti untuk menentukan jadwal puasa. Dengan memahami adanya gerakan pembaruan Islam telah melewati sejarah panjang, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislaman dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama masyarakat Muslim di seluruh dunia. 2. Memiliki sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 3. Menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas. 4. Pembaruan Islam diwujudkan dalam bentuk memperbaharui lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan rasional dalam memahami agama sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. 5. Meningkatkan peranan wanita dalam bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan sumber daya manusia. 6. Mengembangkan budaya literasi, yaitu dengan membiasakan membaca berbagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan, khususnya tentang ilmu sejarah peradaban Islam uji PU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yalki Bramendoro dari kelas 11 IK. Di sini saya mewakili kelompok saya sendiri. Saya ingin menjawab dari poin kelima ini. Nah, kami sekelompok sepakat untuk berusaha meniru sikap dan perjuangan dari para pembaru-pembaru Islam ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Tetapi kami juga memilah sikap mana yang sesuai dari para pembaru Islam ini yang terdapat adanya ajaran sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi sikap yang bertolak belakang dari ajarannya Rasulullah SAW. Kami juga berusaha untuk mengambil ibrahnya, mengambil ibrah dari para pejuang-pejuang dan dari para pejuang-pejuang pembaru Islam dan dijadikan acuan atau referensi agar terciptanya kehidupan sehari-hari yang lebih baik lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.